Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di sini di channel saya Dimas Hendrata. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar pesawat. Dan kebetulan sekali sekarang kita lagi berbelasungkawa untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat SJ182. Setelah saya scrolling beberapa informasi di Twitter tadi, informasi terbaru menunjukkan bahwa beberapa potongan mayat sudah ditemukan, itu sejumlah 7 kantong mayat ditemukan di kedalaman 20 meter ya teman-teman. Tapi untuk sampai saat ini belum ditemukan apa namanya black box. Nah, jadi itu harapan kita, semoga cepat ditemukan black box-nya karena dari black box itu kita bisa mengetahui apa penyebab dari kecelakaan SJ182. Black box ini merupakan satu alat yang sangat diburu ketika ada satu insiden atau kecelakaan pesawat. Perlu teman-teman ketahui, mungkin beberapa orang awam kan kurang tahu apa itu black box. Ini kita sambil sharing. Black box ini yaitu alat yang dimana di dalamnya dia itu dua alat. Yang pertama adalah yang penyimpan data penerbangan, dan yang kedua itu adalah perekaman suara yang ada di kokpit. Nah, perekam data penerbangan ini bisa jadi kecepatan angin, kemudian tekanan atau dan lain-lain, pokoknya seperti itu. Kemudian untuk yang perekam suara di kokpit itu untuk merekam kondisi dan suasana yang ada di pesawat tersebut. Biasa untuk data penerbangan itu bisa direkam dalam waktu 25 jam. Sedangkan untuk suara itu hanya berkisar 2 jam. Biasa letaknya itu di belakang dari ekor pesawat. Begitu teman-teman. Jadi itu adalah benda yang sangat penting sekali mengetahui apa penyebab dari kecelakaan suatu pesawat. Nah, saya akan membagikan 5 rekaman black box dari 5 kecelakaan pesawat yang pernah ada. Salah satunya adalah di Indonesia ya, itu pesawat Adam Air 574 penerbangan Jakarta Surabaya Manado. Nah, itu transit di Surabaya ke Manado. Nah, itu menelan korban sebanyak 102 orang. Identifikasinya sih kecelakaan itu disebabkan oleh yang pertama karena cuaca buruk, dan kedua itu alat bantu navigasi yang rusak. Katanya sih seperti itu. Nah, ini rekaman suaranya, yuk kita dengerin bareng-bareng. Jangan dibelok sini. Kita nggak begini. Captain. Aduh, Cap. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini adalah suaranya sangat jelas sekali pada saat kejadian kecelakaan Adam Air 574 itu. Nah, dari rekaman black box ini sangat jelas sekali terdengar bagaimana kondisi suara di kokpit. Nah, itu menggambarkan bagaimana situasi pada saat terjadi kecelakaan. Itu tadi suara pilot dan co-pilotnya. Nah, dari situ kita bisa uh, menerka-nerka bagaimana kondisi pada saat. Yang kedua, Amerika Airlines Flight 91. Nah, ini merupakan pesawat Amerika yang terjatuh di perumahan Chicago tanggal 25 Mei 1979. Nah, di sini sih pada kecelakaan ini sekitar 258 orang tewas dan 2 orang yang bukan termasuk penumpang pesawat tewas. Ini orang yang bertempat tinggal di perumahan Chicago tersebut. Nah, di sini sih identifikasinya ini dikarenakan mesin kiri yang terlepas atau rusak dan mengganggu sistem hidrolik sih katanya. Yuk, coba kita dengerin bareng-bareng rekaman black box-nya kayak gimana. Push it up. Push it way up. Way up. That's it.
Push it up, push it up. Jadi setiap ada kondisi darurat dia screen-nya bunyi ya, sama seperti di suara yang pertama tadi. Suara peringatannya bunyi. Di sini dikarenakan mesin kiri terlepas. Ini bisa jadi biasa nih kita kalau ngobrol sama orang awam ya, yang tidak tahu bagaimana pengecekan pesawat dan lain-lain. Oh, itu karena pesawatnya tua. Nah, seperti pesawat SJ182, itu seperti yang saya ketahui informasinya, pesawat itu sudah berumur 26 tahun. Kapan pesawat dibilang tua? Itu ketika sudah 50.000 jam terbang. Tapi ketika pesawat itu dibilang tua, apakah masih bisa digunakan atau tidak? Nah, masih bisa. Pesawat bisa dikatakan tua jika sudah mencapai 50.000 jam terbang. Tapi bukan berarti itu batas limit dari satu pesawat. Karena kenapa? Pesawat itu uh, ketika dia masuk masa perbaikan, maka dia akan diperbaiki kembali, alat-alat yang rusak itu diganti, bahasa sederhana ya teman-teman ya. Alat yang rusak itu diganti dan itu menjadi standar baru lagi. Nah, kenapa pesawat harus diganti? Itu karena alat-alat yang diganti sudah terlalu banyak dan memakan budget yang lebih tinggi. Jadi untuk perhitungannya mending beli pesawat baru daripada memperbaiki kerusakan yang sudah banyak. Seperti itu. Itu kerusakan yang banyak sebenarnya kalau misalnya mau diperbaiki semua masih bisa, pesawat itu masih layak fungsi, bukan batas limit dari pesawat. Yang ketiga, Western Airlines 2605 ini penerbangan dari Los Angeles ke Mexico City. Nah, kecelakaan ini bukan pada saat terbang ya guys, jadi kecelakaannya terjadi pada saat landing. Ada miskomunikasi antara tower dan pilot bahwasanya pada saat tempat landing itu masih dalam perbaikan. Nah, di situ ada jadi di situ menyebabkan crash dari pesawat tersebut. Seperti yang diinfokan itu 72 orang meninggal dunia dari kecelakaan tersebut. Terjadi pada tahun tanggal 31 Oktober 1979 ya. Berarti ada dua kejadian kecelakaan pesawat tuh di tahun tersebut. Yang pertama tadi kan American Airlines, kemudian ini Western Airlines, sama-sama terjadi pada tanggal 1979. Nah, yuk kita dengerin bareng-bareng. Welcome of Flight. Kebayang nggak pada jika kita di posisi orang-orang tersebut, guys? Kadang kita mikir kita bisa nih uh, senyum-senyum, ketawa-ketawa sekarang. Kita bisa nih, oh, ayo selfie-selfie. Kita mau save flight nih, mau naik pesawat. Pikiran kita akan mendarat dengan selamat, tapi kita nggak tahu ternyata nanti ada apa seperti itu. Jadi uh, dalam kondisi saat ini baru saya tersadar bahwa penting sekali kata-kata kabarin ya kalau sudah sampai. Kadang itu kan sering ya, kabarin ya kalau sudah sampai, kabarin ya kalau sudah sampai. Dalam kondisi seperti ini, kabar itu sangat penting, sangat dinantikan. Karena kita lihat sendiri kan di berita-berita, kabar-kabar yang beredar tentang SJ182, para keluarga korban masih sangat berharap sekali uh, keluarganya tersebut bisa selamat atau ada keajaiban lah. Yang keempat, ini Japan Airlines Flight 123 terjadi pada tanggal 12 Agustus 1985. Nah, di sini katanya sih disebabkan oleh kegagalan struktur di udara ya.
katanya ada mal pemeriksaan terhadap mesinnya. Nah, itu menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Katanya sih pada kecelakaan ini menelan korban jiwa yang paling terbanyak itu sebanyak 520 orang. Kepikir nggak itu pesawat besarnya kayak apa? 520 orang dalam satu pesawat. Ini berarti jenis pesawat yang lumayan besar juga ya. Beda kayak pesawat-pesawat komersial yang ada di Indonesia kayak ibarat Lion Batik. Itu kan biasa muat seratusan lebih. Seperti itu. Seperti yang Sriwijaya 182 kemarin kan, apalagi masa pandemi gini kan muatnya kemarin muatan 50 orang. So langsung aja kita dengerin isi black box dari Japan Airlines Flight 123. Bahasa Jepang ya guys, tapi diartikan di bahasa Inggris kok. Bisa teman-teman lihat. Sedikit mendengar rekaman-rekaman sekiranya itu membuat kita merenung ya ibaratnya. Kayak apa kalau misalnya kita ada di kondisi kayak gitu, seperti itu. Tapi dalam Islam kita orang-orang seperti itu meninggal dalam kecelakaan, apalagi yang tenggelam ya masuk dalam air itu katanya kita mati syahid masuknya. Kemudian yang kelima itu pesawat Air Florida Flight 90 tahun 1982. Kecelakaan ini disebabkan karena kesalahan pilotnya eh, gagal menyalakan mesin proteksi es. Katanya sih seperti itu. Karena beberapa fotonya saya lihat memang pesawat ini jatuh pada es ya teman-teman semuanya. Yuk kita lihat isi black box-nya. Ya teman-teman, itu 5 rekaman black box dari 5 kecelakaan pesawat yang saya kumpulkan. Semoga dari sini kita sedikit apa ya, mawas diri ibaratnya bahwasanya ketika kita mengawali sesuatu, ketika kita bepergian ataupun kita selalu ingat kepada Sang Pencipta dan selalu memulai segala sesuatu dengan bismillah ya teman-teman. Karena kita tidak ketahui apa yang akan terjadi ke depan. Oke teman-teman, semoga dari 5 video tadi bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Sekedar penambah wawasan, informasi, dan lain-lain. Oke, see you next video. Bye.